كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahlul wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sama-sama hormati Ketua DKM Sholatul Khair beserta staf DKM-nya, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Abi Subilan, Pak Haji Tarmat, dan juga Ustaz Uda Yasmi, dan semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita disehatkan badannya, sehat walafiat, panjang umur, bitaatil nabi, taatil rasul. Dan kita pun berharap pada malam hari ini telah masuk kita malam kedua tiga. Dari malam pertama kita beribadah kepada Allah sampai malam ini dan nanti sampai selesai bulan Ramadan. Semoga amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku remaja yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suasananya masih ramai padahal udah malam ke-23. Biasanya di tempat lain tuh, di tempat saya ya, di lingkungan daerah saya itu lebih ramai Islamic Center daripada masjid gitu. Ya, ini alhamdulillah, apakah Anda jauh dari Islamic Center ya? Ya, hati-hati ya. Ini alhamdulillah, masya Allah ya. Ini wajah-wajah yang mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah yang nantinya mendapatkan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari siksaan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak sedikit ya, begitu banyak orang-orang saudara-saudara kita yang ngaku beriman. Ini yang ngaku beriman di bulan puasa tapi nggak menjalankan ibadah puasa, tapi nggak menjalankan qiyamul lail, salat tarawih ya, padahal sudah dijelaskan oleh baginda Nabi begitu besar fadilahnya orang-orang yang mengerjakan berpuasa, beribadah di bulan suci Ramadan. Ampunannya Allah dibuka lebar-lebar, rahmatnya Allah diberikan, dan juga itqum minnarnya Allah pun dijauhkan hamba-hamba Allah dari siksaan api neraka ada di bulan suci Ramadan. Sudah ditawarkan begitu besar, tetapi masih juga ada yang enggak mau. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita ya, yang belum mau atau lagi ketemu malesnya, diberikan satu mahabbah, semangat oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hidayah dan petunjuknya agar kita sama-sama ya, apalagi keluarga besar ya. Gang berapa ini? Gang Lontar 4. Mudah-mudahan semua nanti dikumpulkan Allah dalam surga yang sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi puasa bagi kita orang-orang yang sudah menaiki satu level makom kedudukan orang-orang istimewa ini, sudah larinya ke perkara hati. Ada salah satu nafsu dalam diri kita yang namanya nafsu al-amarah. Nafsu al-amarah ini nafsu yang paling rendah, yang paling hina yang ada pada diri dalam setiap manusia. Apa itu nafsu al-amarah? Segala macam keburukan-keburukan yang ada pada dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita mengendalikan nafsu ini
Ya, yang buruk-buruk diganti dengan yang baik-baik, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tujuannya Pak orang berpuasa? Ya, sama ketika kita ini setelah selesai tradisi kita nih, setelah selesai bulan puasa ada tradisi namanya Lebaran. Gitu ya. Lebaran identik dengan orang pulang kampung. Kalau kita semua punya kampung, kira-kira kalau kita pulang senang apa enggak, Pak? Senang pasti. Apa yang membuat kita senang pulang kampung? Ketemu sanak saudara dan juga bekalnya cukup. Ada juga orang pulang kampung kagak senang, Pak. Ya, kagak punya duit, emang kagak senang pulang kampung. Ya, nggak punya bawa banda, kagak ada yang dikasih ke orang kampung, emang kagak demen, kagak senang. Ya. Artinya apa? Pulang kampung aja kita persiapkan bekal. Pulang kampung kita siapin bekal tuh. 11 bulan kita siapin ya, urusan bekal, urusan duit, urusan harta untuk nanti Lebaran pulang kampung. Senangnya minta ampun kalau bekalnya cukup. Lalu kalau kita selesai juga hidup kita di alam dunia, pulang kita ke alam akhirat, senang nggak kita? Senang. Senangnya nggak kompak ya. Takut-takut nyanyi gua si malakama, gua jawab seneng, jangan-jangan besok. Ya, apa yang membuat kita nggak seneng? Sama kayak tadi, karena kita nggak merasa punya bekal yang cukup. Ya, makanya apa? Watajawwadu fa inna khairi jadi takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Lagi live YouTube soalnya. Sebaik-baik bekal adalah takwa, makanya dalil orang berpuasa terakhirnya apa? Kan udah masyhur, bapak-bapak udah hatam. La'allakum tattaqun. Jadi orang yang berpuasa ini adalah membentuk manusia, karakteristik manusia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena ini adalah sebaik-baik bekal yang akan dibawa manusia kelak ketika dia sudah selesai hidup di alam dunia. Kenapa begitu tinggi bekalnya, Pak? Takwa itu begitu tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 133, 130 sampai 134. Kita menceritakan bagaimana tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga yang luas selangit dan bumi, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga yang luas selangit dan bumi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam, ya Pak, diberikan oleh masuk ke dalam surganya Allah yang luas seluas langit dan bumi. Lalu apa ciri-cirinya, Pak? Ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa, dia mau menafkahkan, menginfakkan hartanya baik dikala dia lapang maupun dikala dia sempit. Orang lagi banyak duit itu biasa, Pak. Ya, sedekah itu biasa, tapi orang lagi bokeh, lagi nggak punya duit, sedekah itu luar biasa. Makanya mumpung ini di bulan puasa, afdhalus shadaqah katanya Rasulullah ada pada bulan suci Ramadan. Keutamaan sedekah bulannya ada pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita yang punya harta jangan sayang-sayang, Pak. Bu, jangan sayang-sayang punya harta di bulan puasa. Nih amal nih, kemusala rafiul khair nih. Pengeluaran selama bulan puasa ini pasti besar. Pengeluaran buka puasa, pengeluaran operasional tarawih segala macam.
Ini sungguh sangat besar. Makanya jangan sayang-sayang yang punya harta tuh. Harta itu ya, mumpung bulan puasa, afdolnya kita sedekah ada pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita dididik, ditarbiyahkan di bulan puasa ini oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang menjadi dermawan, gemar sedekah, kemanapun sedekah. Ya, tetangga kita nggak punya bukaan, nggak punya buat sahur, sedekah, kasih. Jangan pelit-pelit di bulan puasa. Justru inilah waktu yang paling afdol untuk kita bersedekah. Ya, ini yang pertama, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, waktu lapang maupun waktu sempit. Lalu yang kedua, wasyari'u ila magfirati, yang kedua adalah orang-orang yang bisa menahan amarah. Wal kazbinal guiz, orang-orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia itu sanggup untuk dia marah. Karena bulan puasa ini kita mengendalikan nafsu tadi yang awal saya sebutkan, yang namanya nafsu al-amar. Salah satunya apa? Sisi emosional dalam diri kita itu kita kendalikan ketika kita berpuasa kepada Allah. Yang tadi kita pengen marah, tahan marah. Saya sedang berpuasa, tahan. Inilah kita diajari, ditarbiyah, dididik diri kita untuk jadi sebenar-benarnya orang beriman. Kita bisa aja marah ketika kita dilecehkan, dihina, difitnah. Tetapi karena kita sedang berpuasa, kita mendidik diri kita menjadi orang beriman, kita tahan amarah kita, ya, belajar ngademin diri bahasanya. Apalagi di jalan ya, banyak senggol-senggolan motor segala macam, belum lagi ya, panas, terik matahari ditambah panas juga keadaan, akhirnya ribut berantem. Padahal sedang saling berpuasa. Berarti tandanya dia nggak bisa mengendalikan yaitu nafsu al-amarahnya dari sisi emosional. Jadi orang-orang yang bertakwa yang kedua, wal kazbinal guiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Lalu yang ketiga apa? Wal afina anin nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang paling berat nih, Pak. Apalagi ibu-ibu, tanya aja ibu-ibu, Bu, kalau ada orang salah mau dimaafin nggak? Ini yang paling berat ibu-ibu. Kalau suaminya salah dimaafin, Bu? Ya Pak ya, dengar sendiri tuh. Kalau salah dimaafin. Karena ibu-ibu ini Pak, memang sudah menjadi kodratnya. Ya, perempuan adalah susah untuk memaafkan kesalahan orang lain, apalagi suami sendiri. Bapak hidup sama ibu 10 tahun, 15 tahun ya, satu kali aja Bapak ngasih kesalahannya besar untuk urusan hati ini. Itu kagak dimaafin Pak seumur hidup. Ya, seumur hidup bakal diungkit terus, itu hati-hati. Ya, karena perempuan memang sifatnya begitu. Ya, perempuan memang sifatnya ya, suka untuk memaafkan karena penilaian perempuan ada pada hati dan perasaan. Ya, bagi kita dididik oleh Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal afina anin nas, kita mampu memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat zalim sama kita, yang telah fitnah kita, yang telah menganiaya diri kita, kita mampu memaafkan kesalahan itu, baru acungan jempol. Jadi orang-orang nanti Pak, kalau selesai bulan puasa, kalau pengen lihat puasanya berhasil tuh, berubah perilakunya jadi lebih baik. Yang tadinya emosional, suka marah-marah, berubah jadi lemah lembut. Yang tadinya pelit, ya nggak mau sedekah, nggak mau bantu orang lain, jadi orang yang dermawan. Yang tadinya nggak mau maafin kesalahan orang lain, dia jadi hamba yang pemaaf. Ini tanda-tandanya orang yang beriman, hamba-hamba Allah berhasil dididik di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah yang nantinya Allah perjalankan kehidupan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun dipanjangkan umur bi taatir Rasul, dan kita pun mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur hingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan tausiah dari saya bermanfaat untuk diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alafu minkum, wallahu waffiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة
cinta